Di Liga Perempat Coppa Italia, laga yang berlangsung di Stadion Giuseppe Meazza, Rabu 27 Januari 2021 dini hari waktu Indonesia bagian Barat itu yang dimenangkan Inter dengan skor 2-1. Striker Inter Milan Romelu Lukaku dan bomber AC Milan Zlatan Ibrahimovic terlibat perkelahian dalam laga tersebut. Tampaknya perkelahian itu berbuntut panjang. Pasalnya, pemain timnas Belgia itu pun mengancam akan menuntut. Dan Ibrahimovic pun angkat bicara serta meminta maaf. Di sisi lain, di bursa transfer, AC Milan akan merekrut rekan senegara Hakan Çalhanoğlu. Striker Inter Milan Romelu Lukaku dan bomber AC Milan Zlatan Ibrahimovic terlibat perkelahian dalam laga perempat Coppa Italia. Laga yang berlangsung di Stadion Giuseppe Meazza Rabu 27 Januari 2021 dini hari waktu Indonesia bagian Barat itu yang dimenangkan Inter dengan skor 2-1. Pada laga itu, Lukaku sepertinya mengundang Ibrahimovic untuk bertemu di luar nanti. Ibrahimovic pun tertawa dan berkata, "Oke, telepon ibumu." Perkataan tersebut membuat Lukaku marah. Ibrahimovic kemudian menjelaskan dengan "lakukan vudu sialanmu." Pernyataan Ibrahimovic telah dibaca sebagai frase rasis, tapi laporan Sky Sport Italia menyebutkan perwakilan dari AC Milan meyakinkan Ibrahimovic membantah melakukan pelecehan rasial. Diyakini Ibrahimovic melontarkan kata vudu merujuk kutipan dari pemegang saham utama Everton Farhad Moshiri. Dia mengatakan pada Januari 2018 bahwa Lukaku telah menolak kontrak baru karena pesan vudu. "Kami menawarinya kesepakatan yang lebih baik daripada Chelsea dan agennya datang ke Finch Farm untuk menandatangani kontrak," kata Moshiri 3 tahun lalu. Robert sebagai kepala eksekutif Everton ada di sana saat itu. Semuanya sudah siap, ada beberapa reporter di luar. Lalu dalam pertemuan itu Rom menelpon ibunya. Dia bilang sedang berziarah di Afrika atau suatu tempat dan punya vudu serta mendapatkan pesan bahwa Lukaku harus pergi ke Chelsea, ucap Moshiri menambahkan. Lukaku pun membantah cerita ini. Dia akhirnya bergabung dengan Manchester United daripada Chelsea. Pemain timnas Belgia itu pun mengancam akan menuntut Moshiri atas klaim tersebut. Keputusan Romelu tidak ada hubungannya dengan vudu. Dia menjauhkan diri dari keyakinan ini. Pernyataan ini dan sekarang akan melihat langkah-langkah hukum apa yang bisa diambil terkait dengan mereka, kata seorang perwakilan Lukaku kepada BBC Sport. Romelu sangat Katolik dan vudu bukan bagian dari hidup atau kepercayaannya. Dia sama sekali tidak percaya pada Everton dan tidak percaya pada proyek Tuan Moshiri. Itu sebabnya dia tidak mau menandatangani dengan syarat apapun. Dia ingin mengambil langkah selanjutnya dalam karirnya dan ingin keamanan, ucap perwakilan Lukaku menambahkan. Di sisi lain, penyerang AC Milan Zlatan Ibrahimovic membantah tudingan bahwa ia mengucapkan kata-kata bernada rasis kepada striker Inter Milan tersebut. Saat bersitegang dengan Romelu Lukaku, Zlatan Ibrahimovic sempat mengucapkan kata-kata yang dianggap bernada rasis. Saat itu ia mengucapkan "lakukan vudumu". Ia juga kedapatan menyebut Lukaku keledai. Tak sedikit yang menganggap Ibrahimovic bertindak rasis dalam aksi gegeran lawan Lukaku saat itu. Namun, pria 39 tahun itu menegaskan ia sama sekali tak melontarkan kata-kata apapun yang bernada rasis. Tetapi, Ibrahimovic tetaplah Ibrahimovic. Sembari menegaskan dirinya tak bersikap rasis, ia mengisyaratkan dirinya adalah pemain yang lebih baik dari siapapun, termasuk Lukaku. Di dunia Zlatan tidak ada tempat untuk rasisme. Kita semua adalah ras yang sama. Kita semua sama. Kita semua adalah pemain. Beberapa lebih baik dari yang lain. Belum diketahui apakah Zlatan Ibrahimovic sudah meminta maaf pada Romelu Lukaku terkait gegeran tersebut. Namun yang jelas, pria Swedia tersebut sudah meminta maaf pada skuad AC Milan. Hal itu berkaitan dengan kartu merah yang didapatnya di laga lawan Inter Milan tersebut. Hal itulah yang akhirnya membuat Inter menang 2-1 dari Milan. Itu mempengaruhi kartu merah karena ia sudah di kartu kuning. Saya tidak tahu apa yang mereka katakan. Itu bisa terjadi. Kita harus memikirkan yang berikutnya, ucap pelatih AC Milan Stefano Pioli pada Rai Sport.
Kartu kuning kedua adalah dari keinginannya untuk merebut bola kembali dan membantu tim. Ia bisa saja bersikap lebih kalem, tetapi itu terjadi. Di ruang ganti ia meminta maaf, ucap Pioli. Zlatan Ibrahimovic sendiri mencetak 1 gol untuk AC Milan di laga tersebut. Di sisi lain, Romelu Lukaku yang menyumbangkan gol via titik penalti bagi Inter Milan. Dalam laga tersebut, Nicola Barella menegaskan bahwa Inter Milan sudah membuktikan lebih kuat dari AC Milan setelah meraih kemenangan di perempat final Coppa Italia. Milan adalah tim yang kuat, tapi kami membuktikan bahwa kami berada di level mereka. Faktanya, kami membuktikan bahwa kami lebih kuat. Kami berharap bisa terus seperti ini, kata gelandang berusia 23 tahun itu kepada Rai Sport. Sang punggawa internasional Italia juga mengomentari insiden adu mulut antara Lukaku dan Ibrahimovic yang memanas ketika keduanya berjalan meninggalkan lapangan selepas paruh pertama berakhir. Hal-hal semacam ini terjadi di lapangan. Semuanya berubah begitu kita sampai di ruang ganti, lanjut Barella. Ini bukan merupakan persaingan puncak rivalitas Inter Milan dan AC Milan musim ini. Kedua tim masih sama-sama berada di 2 teratas klasemen Serie A dan diyakini akan terus berpacu hingga akhir musim. Perburuan Scudetto yang terbuka. Mereka kuat, namun kami ingin mengalahkan semua tim, tandas Barella. Di sisi lain, dalam bursa transfer, klub elit Liga Italia, AC Milan, dikabarkan membuka peluang untuk menggait rekan senegara Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral dari Juventus. Meskipun Rossoneri telah mendapatkan Fikayo Tomori yang dipinjam dari Chelsea, namun kehilangan Musacchio yang sebentar lagi merapat ke Lazio dinilai membutuhkan pengganti. Tim asuhan Stefano Pioli itu terus berbenah untuk persaingan di musim ini, baik Liga Italia dan Liga Eropa. AC Milan memiliki peluang besar untuk menjadi kampion di Liga Italia 2020-2021. Terbukti, posisi mereka kini masih bertengger di puncak klasmen. Rossoneri mengemas 43 poin dari 19 laga yang telah dilakoni. Sedangkan dari ajang Liga Eropa sendiri, perjalanan AC Milan kini telah memasuki babak 32 besar. Guna mewujudkan mimpi mereka bisa sukses di 2 kompetisi tersebut, berbagai pembenahan dilakukan oleh AC Milan, termasuk mendatangkan amunisi baru. Sejauh ini klub yang bermarkas di Stadion San Siro itu sukses mendapatkan Meite, Mario Mandzukic dan Fikayo Tomori. Nama terbaru yang menjadi incaran AC Milan ialah Merih Demiral. Dilansir dari laman Sempre Milan, minimnya menit bermain dan cedera yang sering dialami rekan senegara Hakan Çalhanoğlu itu membuka peluang untuk hengkang. Juventus diketahui memiliki sejumlah pemain bertahan mumpuni yang bersaing dengan Demiral, mulai dari Delic, Bonucci, hingga Chiellini. Lantas, bagaimana peluang AC Milan? Peluang untuk memboyong sang bek dari Juventus terbuka lebar, mengingat sejumlah faktor dapat dijadikan tolak ukur, mulai dari koneksi sosok Hakan Çalhanoğlu hingga biaya transfer yang masih terjangkau. Sebagaimana yang diketahui, Merih Demiral dan Hakan Çalhanoğlu memperkuat timnas yang sama, yakni Turki. Lewat Çalhanoğlu, AC Milan bisa membujuk Merih Demiral untuk merapat ke San Siro. Itulah info seputar Rossoneri. Semoga keributan antara Ibrahimovic dan Romelu Lukaku dapat direda, dan semoga performa Rossoneri bisa lebih baik lagi, dan layak ditunggu bagaimana manuver AC Milan berlanjut pada bursa transfer musim dingin kali ini. Salam Milanisti.